Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, 23 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Salah Paham. Mengatasi salah paham. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, banyak permasalahan hidup kami itu disebabkan oleh salah paham. Oleh sebab karena kami tidak mengerti masalah yang sesungguhnya, kami sudah cepat menilai sebelum melakukan klarifikasi, sebelum memahami dengan sedalam-dalamnya apa yang terjadi. Sehingga dari salah paham itulah yang membuat kemudian kami semua mengalami kerusakan-kerusakan hubungan satu dengan yang lain. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh mencerahkan setiap kami masing-masing, sehingga kami bisa hidup dengan pemahaman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengatasi salah paham. Kalau kita pelajari saudara hal sederhana, tatkala ada orang yang sedang terbaring di jalanan, lalu ada orang yang satu lagi sedang menekan-nekan dadanya, maka kita anggap ini orang sedang menganiaya. Orang sudah terbaring, tidak bergerak, tidak berdaya, masih ditekan-tekan dadanya. Padahal orang tersebut sedang memberikan pernafasan buatan agar orang yang sedang pingsan itu atau mengalami situasi yang gawat itu, fungsi paru-parunya boleh kemudian berfungsi kembali. Sahabat seperjalanan, apa harga mahal daripada salah paham? Salah paham ini harganya itu sangat mahal, yaitu kerusakan hubungan, persepsi yang salah yang kita belum ketahui dengan keadaan yang sesungguhnya, lalu kemudian kita memberikan penilaian. Kalau kemudian hanya sekedar penilaian, kalau kemudian itu menjadi sebuah bentuk tindakan, seperti yang dijelaskan tadi, orang yang memberikan pernafasan buatan dianggap sedang melakukan sebuah kejahatan, orang yang tidak berdaya, lalu kemudian ditekan-tekan kembali, mungkin kita akan lempar batu orang itu, atau bagaimana? Jadi salah paham itu tidak hanya berbicara tentang pemahaman, namun bisa menjadi sebuah bentuk tindakan kejahatan karena pemahaman yang salah. Ada satu kisah tentang seorang anak yang kemudian dipukul oleh ayahnya karena dia itu mencoret-coret mobil yang baru dibeli oleh ayahnya. Mobil yang menjadi mimpi ayahnya. Dan anak itu kemudian mencoret-coret di mobilnya tanpa kemudian, dan itu dilihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau itu dusta tidak, itu jelas anak itu mencoret-coret mobil ayahnya. Memakai benda apa tidak tahu. Namun ayah ini langsung marah karena sedemikian mencintai mobil yang diharapkan sekian lama, mungkin juga harganya mahal. Lalu anak itu dipukul di tangannya. Papi, jangan papi, jangan pukul aku papi, aku jelasin dulu papi. Seandainya. Artinya belum mendengarkan penjelasan anak, belum melakukan sebuah klarifikasi, anaknya sudah dipukul, ya kalau sekedar pukul. Nah kalau anaknya kemudian tangannya sampai cacat bagaimana? Lalu setelah lewat pemukulan, dilihatnya tulisan apa yang sedang dituliskan di mobil ayahnya itu. Dia tulis I love daddy. Aku mencintai papa. I love daddy. Dia ingin menyatakan rasa sayangnya dengan menulis sesuatu di mobil ayah yang masih yang baru. Sahabat seperjalanan, di dalam relasi kita, hubungan keluarga, suami, istri, menantu, martu, pegawai, majikan, guru dan murid, dosen dan mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. Kalau kemudian kehidupan kita dipenuhi oleh kehidupan saling mencurigai, maka sesungguhnya kita sedang merencanakan pembunuhan secara tidak langsung. Sekalipun bukan pembunuhan secara fisik, tapi pembunuhan karakter.
Jadi orang itu dinilai sebelum kita tahu masalah yang sesungguhnya. Kita sedang melakukan pembunuhan, apalagi kemudian salah pemahamannya, salah total. Ada yang salah setengah, ada yang salah total, ada yang salah paham. Kalau salah paham itu yang benar dianggap salah, tidak baik, atau yang baik dianggap baik. Kalau salah setengah, ya memang dia ada salahnya, tapi karena ditambah dengan salah paham, sehingga kita menjadi merugikan orang lain, menambahkan penilaian yang buruk kepada orang lain, sementara kita belum tahu dengan jelas apa itu masalah sesungguhnya, apalagi salah total. Yang baik kita anggap jahat, maka itu salah total. Bagaimana menjadi orang-orang yang bisa memiliki sebuah pemahaman yang benar dalam kehidupan ini? Sahabat seperjalanan, sewaktu hidup kita itu bisa menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar di dalam menilai segala hal, maka Anda sedang memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Alkitab mengajarkan bahwa mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Jadi artinya itu menilai segala sesuatu itu dengan secara positif terlebih dahulu, baru memikirkan dampak apa hal yang negatif di dalam diri orang tersebut setelah kita menemukan fakta-fakta yang sesungguhnya. Sebuah sidang pengadilan, sekalipun itu mencuri ayam, sekalipun hal sederhana mencuri ayam atau mencuri sehelai pakaian di gantungan, itu tidak bisa serta-merta selesai. Itu namanya pengadilan, itu bisa berhari-hari, bisa 10 kali, bisa 20 kali, hanya untuk urusan yang kecil. Hanya untuk urusan yang kecil, itu sidang pengadilan, itu memakan waktu yang panjang. Harus ada jaksa penuntut, harus ada pembela, harus ada hakim, harus dibawakan bukti-bukti dan saksi yang cukup, bukti yang cukup. Kemudian hakim juga secara hati-hati dengan hikmat yang datang dari Tuhan, pendidikan yang diterimanya sekian lama, lalu memutuskan bersalah. Sewaktu memutuskan bersalah juga harus hati-hati. Berapa besar hukumannya akan diberikan kepada orang yang bersalah tersebut. Itu pengadilan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam hubungan yang berinteraksi dalam banyak hal, banyak luka-luka yang ditimbulkan, banyak sakit hati yang ditimbulkan, banyak kepahitan yang ditimbulkan. Bahkan mungkin masa depan orang lain menjadi tertutup gara-gara kita salah paham. Lalu kita memberikan penilaian, kita sedang merusak orang lain dan juga merusak dirimu sendiri. Engkau menjadi orang yang tidak menyenangkan kalau kemudian menilai setiap orang caranya salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Orang akan takut dengan dirimu karena khawatir kalau dekat dengan dirimu, hubungan lagi tidak baik, engkau akan nilai dengan cara yang keliru, dengan cara salah paham. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita memperlakukan orang lain, Alkitab mengajarkanlah, biarlah kita menganggap orang lain itu saling mengasihi sebagai saudara. Biasanya kalau anggota keluarga kita yang kita cintai, kita akan punya kebesaran hati menerima segala hal yang kurang dalam diri orang tersebut. Tapi kalau sudah terbawa oleh ketidaksukaan, ketidaksenangan, maka kita akan memberikan penilaian negatif jauh lebih banyak. Sehingga biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang adil dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak ingin dinilai buruk, jangan cepat menilai buruk orang lain. Kalau kita tidak ingin dicubit dan tahu rasa dicubit itu sakit, jangan cepat-cepat mencubit orang lain. Jikalau belum tahu masalah yang sesungguhnya, sudah tahu pun juga harus membutuhkan hikmat bijaksana di dalam menyikapinya. Jadilah orang-orang cerdas, jadilah orang-orang berhikmat, jadilah orang-orang yang dewasa, jadilah orang-orang yang matang dalam kehidupan ini. Jangan terlalu cepat menilai, jangan berbicara sebelum mendengar, jangan menilai sebelum melakukan klarifikasi. Tempatkan dirimu menjadi di dalam diri orang tersebut, sehingga kita punya empati, kita punya sebuah kepedulian. Mengapa orang sekalipun bisa berbuat salah, itu ada pasti penyebab dasarnya. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang yang mampu untuk mengatasi sikap-sikap yang salah paham. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan dalam kehidupan ini, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu ini di channel YouTube GKI Anugerah saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari bergabung dalam ibadah live streaming jam 8 pagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.